kota-kota apa yang banyak bapak-bapaknya? Kan? Oh, isi pernah dengar deh. Dari bapakmu ya? Iya di grup Karang Taruna itu Pak. Apa ya? Ini lagi main bola ngasih tebak-tebakan, coba bisa-bisanya. Jangan suka dadakan. Iya. Dia nggak pakai clip on. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Gi, berubah lu Gi. Maafin saya mah ya. Acara Ustadz Kembar Menjawab ini dipersembahkan oleh Edu Wisata. Udah sahur ya. Ih, enak dong. Ya udah kamu Hah? Ya udah kamu jangan lupa sholat subuh ya. Iya. Ya udah. Ya udah. Assalamualaikum. Udah. Gi, So sweet ya. lu mah ya. Apa sih, Bang? Nih, abis sahur, terus ngingetin orang buat sholat. Emang gua ngeliat dengan mata kepala sendiri dari kemarin lu abis sahur tidur, lu nggak subuhan mulu Gi. Terus sekarang sok-sok asik banget ngingetin orang. Jangan lupa sholat. Itu apa namanya itu? Munaroh. Munafik. Oh, munafik namanya Gi. Gimana lucu main kan? Oke. Gitu. Lu jangan gitu Gi. Kalau emang mau ngingetin orang berarti lu sudah ngelakuin. Aduh. Nah, tapi saya aman sih abis ini mah juga pasti tidur lagi kan. Ini untuk bukan ini Bang. Itu nanti ngantuk betul nanti ya. Nggak boleh Gi. Alhamdulillah. Nih lu gue lihat ya udah mau puasa kan Tapi lo. kan niatnya udah ngingetin juga. Iya, Stepan lu. Nah gue janji insya Allah sholat. Kalau nggak ketiduran. Kalau nggak tidur. Kalau yang wajib nggak ada insya Allah harus. Kalau insya Allah mau janjian ketemuan besok, nah insya Allah itu benar. Ini wajib bro, nggak bisa lo pakai insya Allah harus itu bro. Tapi kalau gue bayar utang ke lo, insya Allah nggak apa-apa. Pusat awal. Nggak bisa. Pokoknya lu sekarang jangan tidur lagi. Udah puasa bagus, udah niat bagus, lu harus sholat. Awas aja lo. Apalagi lu udah ngingetin orang. Itu nggak bisa kayak gitu. Oke? Itu aja lo. Udah pokoknya urusan begini mah ntar kita bahas deh ya. Kita bahas nih. Udah kalau udah urusan begini ada Ustadz Kembar menjawab. Udah mendingan biar kagak ngantuk, mending kita bahas sesuatu yang berfaedah ya kan. Nah, udah kalau ada Ustadz enak nih ya biar Ustadz Kembar menjawab. Masya Allah. Gitu, Tad. Jadi gimana tadi sih? Emang kemarin lu ngelihat si Egi kenapa ya? Wah, Tad. Hah? Keren dia orangnya. Dia orang nggak sholat mau bilang keren. Iya enggak, gue kan positif dulu. Oke. Ini orang berubah kan, niatnya sampai dikerasin. Ya kan niat dalam hati, ini mau dikerasin. Niat puasa ya Allah, gitu. Biar pada tahu gitu ya kalau dia puasa. Masya Allah. Keren dia orang ya kan. Terus sahur beneran, kan biasanya dia 12 tuh. Ya kan, ini sahur Tad. Sahur. Wah, kemajuannya pesat dong. Bagus. Nah tadi gitu gue denger ngingetin orang. Keren. Romantis, Bagus. jangan lupa sahur, sholat ya. Elah. Itu Tad, baru gue gak setuju di akhirnya. Dia sendiri Kenapa ya? tidur Tad. Kan sekarang gue masih. Ngantuk. Nah itu kan kayak munafik. Kan itu kemarin ketiduran Bang. Enggak, ya nggak bisa Nggak bro. niat. Kan wajib bro. Tapi niat gue puasa. Iya tahu gue. Nggak niat tidur. Ketiduran. Ini gimana Tad? Udah ngasih nasihat ke orang, ya kan ngingetin sholat. Tapi kan dia tidur puasa. ibadah Tad. Gimana tuh Tad? Nah itu dia. Tidur itu kan ibadah. Apalagi nggak tidur. Begitu maksudnya. Kelar, Lo tidur kelar. aja jadi ibadah. Aman. Apalagi lo nggak tidur, lo bergerak, lo beraktivitas, lo ibadah. Makin keren lagi ibadah lo. Pahala lo makin bagus lagi di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Oh saya nggak Jadi pernah jangan tidur kayak gitu nggak. Nggak pernah tidur kayak gitu. Wah, buat puasa ini. Jadi kayaknya gue nangkep garis merahnya nih bahwa Egi ini bilang yang penting gue udah niat puasa. Kalau sholat nanti lihat aja ntar gue tidur apa kagak, gue ngantuk apa kagak begitu. Jadi mungkin pendapatnya gini, ya memang kan kita semua masih ada awam, ada beberapa orang yang menganggap yang penting gue udah puasa.
Itu udah bagus. Niat puasa, mau ngejalanin puasa, punya tekad untuk berpuasa di bulan Ramadan, udah bagus. Lebih bagus lagi, sempurnain juga sholatnya. Gitu. Yang nggak bagus apa? Yang nggak bagus, yang nggak sholat, dia nggak puasa, itu yang nggak bagus. Nah, itu saya tahun lalu. Tahun lalu. Kalau tahun ini, Tahun ini kan sekarang saya puasa doang. puasa doang. Tapi kan naik dikit nih. Naik dikit. Jadi, Ada peningkatan, Bang. ada tingkatnya ya, walaupun berapa Ini level gue gitu. yang salah apa gimana ya? Memang ya kalau kita hijrah membaik itu emang ada proses ya? Ada Iya, prosesnya. ada Cuman proses. kan yang wajib nggak harus tahun depan gitu loh. Yang wajib tuh emang harus disegerakan, Gi. Lah, di bulan Ramadan ini semua pada tiba-tiba begitu. Tiba-tiba Tiba-tiba rajin alim, sholat, tiba-tiba religi ya. Iya. Iya. Tiba-tiba dengerin lagu-lagu Maher Zain. Mana jarang. Opik itu jarang-jarang padahal mah. Tobat yang wali. Tobat gitu. Iya. Lagu Gigi, Lagu pintu Gigi. sorga, Iya. pintu sorga. Sorga. Keluar Ramadan berubah lagi. Kenapa nggak pulang-pulang? Iya. Tapi ya intinya menurut gue dia nggak bisa dinantiin Tad. Dia kan kalau wajib Iya, gitu loh, iya, gua udah harus aja. Apalagi dia kan tadi udah ngingetin orang Tad. Iya, iya. Pelan-pelan. Jadi lu lihat gak kalau ada anak bayi, anak bayi itu asupan pertama kali apa? Apa? Air susu ibunya. Air susu ibu. Belum bisa dicekokin sama nasi kan. Maksudnya adalah kita jangan langsung untuk pemahaman itu jangan langsung kita jebret. Nah, Pelan-pelan nggak apa-apa. Pelan-pelan. Nah, Iya, bener. siapa tahu dengan puasanya, dengan rajin dia puasa itu jadi cahaya hidayah agar dia bisa sholatnya juga dijaga begitu. Dan pastinya dengan pengetahuan bahwa sholat itu wajib. Jadi supaya kita bisa memberikan pengarahan yang lebih gampangnya sama Egi nih tentang bagaimana pentingnya urusan sholat. Nah, sekarang gue tanya sama lo. Ini pernah gue tanyain sama nenek-nenek nih. Gue tanya rukun Islam ada berapa gitu kan? Lo tahu nggak rukun Islam ada berapa? ada 5. Ah, gue tanya sama nenek-nenek tuh. Bener nih. Nek, rukun Islam ada? Dia bilang ada. Nih. Oke, tapi Baik gue lagi. bisa ambil kesimpulan sholat ya tadi ya. Jadi ternyata sholat itu akhirnya ngajarin kita buat disiplin. Betul. Ya kan? Dan menurut gue pun ya disiplin itu identik dengan ketegasan. Kita nggak mencela gitu Tad, karena itu wajib ya kan. Tapi ternyata gue baru tahu loh Tad, Ada apa? tegas itu ada kaitannya dengan kopi. Kopi. Ini. Apa itu maksudnya? Iya ada. Kopi apa yang tegas, nah gitu loh. Silakan Aldi dulu. Oh, jadi maksudnya itu tebak-tebakan. Kan mau nggak Tapi mau- kenapa ente yang lempar tebak-tebakan dia yang jawab? Pak Ustadz. Aldi dulu biarin, kan ini sholat. Ya kan? Jadi kopi apa yang tegas lah kata. Kopi apa yang tegas? Kan mulai dari sini tadi. Saya juga pengen ya kan. Kopi yang tegas. Boleh langsung ke gue nggak? Nanti ya ada urutannya. Ada urutannya. Iya. Yang sehat dulu. Kopi yang tegas. Kopi gue kayaknya pas deh. Gue bukan Oke. tukang ngopi sih Ya, soalnya. Awi, Ustadz Adi silakan. Kopi. Kopi nangkau dengan bismillah. Tegas. Dan itu berlaku seumur hidup. Kurang tepat. Silakan. Udah tegas juga. Kopi apa yang tegas? Iya. Ini jokes bapak-bapak ada nggak di Karang Taruna? Ada nggak? Ada ini. Ada juga? Ada ini. Aduh. Cuma ini yang udah pada meninggal sih biasanya. Apa itu Berarti ya? bukan jokes bapak-bapak, jokes engkong-engkong ini. Tuyul. Tegas. Kopi apa? Yang tegas. Tegas. Kopi apa yang tegas? Kau pilih kamu untuk jadi pasanganku. Salah. Apa sih Mas jawabannya? Coba. Kopi kapal abri. Kopi kapal abri. Kok Gimana? respon kita cuman Gak gitu doang, apa-apa. Pak. Karena itu dari produser. Oh titipan Mas. Oh itu. Kopi apa yang sering nongol di TV? Acara Ustadz Kembar menjawab ini dipersembahkan oleh Kenapa Mas izin? Ya saya kan harus profesional. Saya sebagai menterinya Pak Jokowi, saya harus profesional.
maka yang saya telepon kedua setelah istri saya adalah Pak Jokowi. Jadi sebetulnya hubungan, kita tahu bahwa hubungan antara Jokowi dan Megawati saat ini kan memang lagi kurang harmonis nih, Mas. Ya menurut Eli kan. Menurut masyarakat ini, Mas. Tapi gini lah. Bagaimana Mas Pramono Anung yang jelas, dekat dengan Jokowi, juga dekat dengan yang Mega? jelas, Bagaimana Mas? Coba Mas, yang jelas, kasihlah masyarakat tahu Mas, yang apa sih yang jelas. terjadi Mas? Orang penting, Jumat pukul 9 malam di Garuda TV. Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Flash 8 bersama saya Dila Hantika. Presiden Joko Widodo menunjuk Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi sebagai penjabat Gubernur Jakarta yang baru. Dan berikut laporan jurnalis Garuda TV Mahesa Putra. Pemirsa, kami melaporkan dari Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat di mana baru saja kami sama-sama menyaksikan dilantiknya penjabat Gubernur Jakarta yang baru. Memang pemirsa, Presiden Joko Widodo ini menunjuk Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yakni Teguh Setiabudi sebagai penjabat Gubernur Jakarta yang baru. Memang pergantian penjabat gubernur ini tertuang dalam keputusan Presiden nomor 125P tentang pemberhentian dan juga pengangkatan penjabat gubernur DKI Jakarta yang ditetapkan pada hari ini, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024. Dan memang surat keputusan ini sudah ditetapkan pada hari Rabu lalu, sebelumnya pada tanggal 16 Oktober 2024. Dan adapun penjabat gubernur sebelumnya, Heru Budi Hartono, ini digantikan oleh Teguh Setiabudi yang dilantik pada hari Jumat 18 Oktober 2024, tepatnya di Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat, yang dilantik langsung juga oleh Menteri Dalam Negeri yakni Tito Karnavian. Memang tadi penjabat gubernur yang baru ini menyampaikan kepada awak media pada saat pidatonya, beliau menyatakan bahwa program kerja terdekatnya akan dilakukan adalah untuk menyukseskan berjalannya pilkada tahun 2024 serta ingin meminimalisir banjir yang terjadi di Jakarta. Kita juga sama-sama tahu pemirsa bahwa pilkada ini masih akan terus berlangsung sampai nanti akhirnya pencoblosan akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Tidak hanya itu pemirsa, tadi juga Mendagri Tito Karnavian juga melantik penjabat untuk gubernur di Provinsi Papua Tengah, yakni yang sebelumnya dijabat oleh Ripka Haluk, kali ini digantikan oleh Anwar Harun Damanik. Memang pemirsa, Ripka Haluk ini sendiri kita sama-sama kemarin mengetahui sudah menyambangi kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Kemudian juga mengikuti pembekalan selama 2 hari di Hambalang, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa dirinya akan segera dilantik menjadi calon wakil menteri pada tanggal 21 Oktober 2024 esok. Dan karena itu beliau akan digantikan oleh Anwar Harun, yang dimana memang Anwar Harun ini merupakan seseorang tokoh yang berasal dari Sumatera Utara, namun dirinya dipilih karena memang sudah tinggal di Papua Tengah selama kurang lebih 20 tahun. Seperti itu pemirsa. Demikian laporan Mahesa Putra, Riyad Nur Hikmah, Garuda TV. Ya, terima kasih Mahesa, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi update lainnya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Garuda TV. Saya Dila Hantika, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Air ini sangat-sangat penting ya sebagai sumber kehidupan. Di bagian-bagian negara kita masih banyak yang kesulitan air. Ada Universitas Pertahanan di bawah saya sebagai Menteri Pertahanan. Kita punya ahli-ahli yang bisa menemukan air. Ini kita sudah berhasil menemukan air di tempat-tempat yang susah. Di Pulau Moa, di Lombok, di Sumbawa, di Gunung Kidul. Di tempat yang nggak bisa dapat air, kita bisa ketemu air. Jangan terima kasih sama saya. Terima kasih kepada mereka itu yang kerja di lapangan. Terima kasih sama mereka. Itu. Prabowo Subianto hanya meneruskan petunjuk Presiden.
kopi kapal abri. Kopi kapal abri. Gimana? Kok respon kita cuman Gak gitu doang, apa-apa. Pak. Karena itu dari produser. Oh, titipan Mas. Oh, itu. Kopi apa yang sering nongol di TV? Nah, lo Kopi. KPI. Oh, KPI. itu KPI. Dia nggak nongol di TV, tapi dia yang ngurusin TV. Kopi apa yang sering nongol di TV? Sering nongol di TV. apa? Ini pagi-pagi disuruh mikir nih. Yang lagi rating tinggi ya Seral ya? Ustadz ya? Kopi dangdut. Oh, salah. Salah. Orang nonton dangdut semua. Itu kayaknya milenial awal banget itu. Itu kopi dangdut lagu. Udah zaman bahla itu. Tapi gua apal loh. Kan kopi dangdut. Iya, kopi dangdut ya gitu deh. Bahaya. Lo jangan terusan. Iya, ntar gue ikut-ikut. Kopi apa? Kopi Tora Sudiro. Ayo lo. Aduh, itu sering nongol TV itu. Kopi apa yang diharamkan? Ya. Kopi yang diharamkan. Iya. Kopi babi. Terlalu jelas itu. Kopi Salah. babi. Apa? Salah. Tadi silakan. Kopi miring. Salah. Bukan. Itu aneh-aneh. Nggak bisa ngomong kok. Tadi silakan. Kopi boleh nyolong. Salah. Kopi apa? Kopi latte macchiato. Kopi latte macchiato. Ada maksiatnya. Astagfirullah. Ada yang punya jokes kopi lagi silakan. Udah. Kita kan serius ini. Masih kita ngomongin kopi sih bulan Ramadan. Biar kagak ngantuk. Oke, salat lagi. Tapi saya ada di soal kopi. Ini kopi apa yang bisa dipakai di kepala? Kopi ya. Alah. Tahu gue. Apa? Kopi saya bundar. Iya. Ya bener. Kok gue bisa bener? Waduh. Coba pakai nadanya dong coba. Yang ada gimana? Kopi Saya bundar. Ini efek sahurnya kurang lengkap ini. Tapi kita begini biar semangat. Gini biar nggak ngantuk. Iya, Biar nanti udah. kita habis sahur nih memang udah lumrah. Kalau habis makan maka terbitlah ngantuk. Terbitlah ngantuk. Pasti. Benar. Nah, makanya kita harus ada aktivitas. Itu cara mensiasatinya. Ketika waktu sahur itu tiba, Nabi itu menyebutkan, Ya. tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam waktu sahur itu terdapat barokah. Itu Kenapa? dia. Ini Nabi ngajarin puasa kita tuh harus puasa yang diawali dengan sahur. Agar apa? Ada banyak hikmahnya. Kalau kita sahur, maka di dalam keseharian kita berpuasa, kita jadi kuat. Kita jadi bisa menahan lapar dan dahaga itu betul-betul bisa maksimal. Itu kalau sahur. Ya. Tapi kalau nggak pakai sahur, hilang berkahnya, maka banyak orang yang baru jam 12 udah ngeluh, aduh lapar nih. Baru jam 12 udah ngeluh, bibir kering segala macam. Nah, itu akibat dia tidak mengambil keberkahan yang ada di waktu sahur. Nah, waktu sahur berkah. Tapi ada yang lebih berkah ketika dia memadukan waktu sahur itu dengan sahurnya dan juga dia ikat dengan sholat subuhnya. Nah, nyatu tuh. Nyatu. Jangan sampai putus gitu kan. Enggak. Asik. Kayaknya baru berapa hari puasa. saya kan baru sehari enggak nih. Pemanasan gitu. Baru pemanasan. Aman lah. Tapi kita tadi bahas kopi sebenarnya waktu itu kan kemarin ada pengen di sini ya. Iya. Sebenarnya kita pengen ada kopi kan. Semoga ada yang paham ya Gi. Iya. Ini kosong amat. Ntar lagi datang kan. Tunggu aja. Wah, ada nanti masuk. Ada di sini mah. Ucap nyata, hati-hati. Di sini segala macam tersedia. Mana pisang, mana duren, mana kopi, mana susu. Ada Ustaz. Bagi sekarang lo harus banyak nanya tentang sholat aja. Kan jadi sekarang minus lo adalah sholat. Tat. Ya kan? Saya kan namanya anak muda. Banyak pikiran dah. Iya. Umur banyak 24, banyak pikiran. Jadi itu kalau sholat tuh nggak pernah musuh. Apa aja pikiran? Apalagi kadang-kadang kan di depan kita tuh kadang-kadang pakaian orang sholat tuh kan
suka nyebelin. Iya. Ada tulisan-tulisan kadang-kadang kan kita kan jadi baca-baca tuh. Tulisan di kaos ya. Di kaos gitu-gitu. Kenapa lu baca? Tulisannya apaan? Kan Biasanya sholat duduk, Gi. Lu kenapa lihat kaosnya? Kata siapa? Kan kita begini. Pasti ada ngehnya, Bang. Ada ngehnya, Bang. Penasaran. Baca. Kadang-kadang kita nggak khusus. Ada tulisan di kaos gitu kan. Artis-artis apa yang suka buka puasa? Artis-artis Yang suka buka puasa. Dia tebak-tebakan lagi. Kaos mana ada tebak-tebakan? Ya kali aja itu kan bikin kita penasaran. Akhirnya kita baca artis apa? Lagi sholat ya mikir begitu. Dia mikir, waduh masya Allah, rusak sholat. usunya jadi hilang gara-gara orang pakai baju kaos ada tulisan tebak-tebakan Tapi lagi. ada jawabannya nggak tuh di baju Jawab itu? dulu bagaimana Iya. itu, biar lo khusyuk lagi ya Oke. kan. Nah, Tad kan ini mau ke sholat khusyuk. Nah, biar cepet kita nyerah dulu, Tad. Silakan langsung dijawab. Kalau teman saya punya keresahan, dia pernah cerita dia pernah nggak husu juga gara-gara sholat di depannya ada orang pakai baju alumni, tau nggak? Dia dari A sampai Z nama-namanya tuh. absen. Iya. Dia Jadi dia ngeliatin aja tuh namanya siapa. di salah satu nama Penasaran. itu, di absen itu ada jawaban dari tadi pertebakan yang tadi Artis tuh. itu. Artis yang suka buka puasa. Artis yang suka buka puasa itu. Mam lo Bener ya, emang sholat khusyuk tuh susah. Nah, mau ke situ aja susah gitu loh. Mau pembahasan. Sampai harus bahas dulu. Iya bener. Jadi abis Saking A, mahalnya sholat nih. B, abis B, C, abis C, D. adanya di situ. D. Bingung kan lo? Udah bilang nyerah dah. Ada Yaudah, sih nyerah. beberapa Lo nyerah. nama. Ya udah gue nyerah. Cuman takut sensitif. Jadi artis yang suka buka puasa itu adalah Deddy kok Gue udah kepikiran itu. Lo lepaskan aja Banyu. Salah urusan belakang, yang penting ketawa dulu. Mas dia. Aman Om Deddy. Aman. Setelah sudah kejawab, lo khusyuk lagi. Itu caranya kita sholat khusyuk. Lo kayak naik sepeda, lo lepas tangan nih. Iya. Belum lo sporing bannya, belok ke kiri, belok ke kanan. Kalau dia belok, apa yang lo lakukan? Lo balikin lagi stang. Begitupun lagi dalam Enggak ke sholat. servis aja. Bengkel masih jauh. Oh gitu. Ntar dulu. Lo kalau sholat, ya kan nggak mungkin lo langsung begitu lo nggak khusyuk nih, langsung lo buka kitab gitu kan untuk nge-servis. Nggak mungkin. Ya, caranya lo balikin dulu tuh stangnya, lo lurusin lagi. Lo lagi sholat mikirin, waduh entar kita makan pakai apa ya? Buah yang Dia lagi sholat mikir ya. Panjang Lagi sholat banget. mikir. Nggak khusyuk lagi dong. nggak khusyuk lagi. Masya Allah. Berarti gitu Gi. Jadi Kadang-kadang juga Nah. misalnya kita sholat nih, terus imamnya baca ayat yang nggak kita tahu nih. wah, bentar dulu mau Kadang kita sombong. mikir, pamer banget nih Ustadz nih. Sobat jago kadang-kadang gitu. Iya kan kalau baca Panjang amat ini ya, elah pegel deh gitu. Ini siapa sih yang jadi imamnya misalnya? Ini keresahan bukan dia doang. Keresahan kakek-kakek, nenek-nenek yang di belakang soft belakang itu begitu juga. sama ya. Lo lagi sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, kata nenek-nenek, kagak ada otak. Kepanjangan Yasin. Iya. Masya Allah. Ini sholat baca Yasin, bentar lagi gue diyasinin. Ya kadang-kadang kan kalau imam dia peka sama makmumnya, dia itu kadang dia baca surat-surat yang pendek-pendek aja. Kalau makmumnya itu orang tua, aki-aki, nenek-nini, dia bisa langsung ngikutin gitu. Misalkan, idza jaa nasrullah. Ini nenek-nenek walpat gitu. Imamnya wa ra'aitan nasa yadkhuluna, nenek-nenek pidinilah. Ujungnya doang. Kalau panjang bikin keki, aki-aki, nenek-nenek pada keki. Kagak ada otak imam. Imam denger. Di rakaat kedua dia ganti strateginya, nggak lagi 3-3-4. Oke. Dia ganti 4-5-2 nih. Wah, aslinya tuh. Diganti berarti suratnya tetap Yang gampang-gampang. yang pendek-pendek, tapi gerakannya slow-mo tapi. Oh, ini supaya kita khusyuk ya. Supaya kita khusyuk. Gimana tuh caranya? Saya sampai sekarang masih begitu dah. Satu Supaya- mungkin dari ini apalagi nggak ada anak kecil kan loh. Iya. Sholat, Pikiran Supaya kemana-mana. kita Ada lagi khusyuk, kepikiran. gimana kalau kita ngopi apa ngeteh dulu gitu. Wah,
Setuju. Kita panggil aja sih itu deh. Minum dulu gitu ya. Nah, Penjaga. Acara Ustadz Kembar menjawab ini dipersembahkan oleh Saksikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024 Minggu 20 Oktober hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV, resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa setiap hari Kamis dan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat Info Miss Wow setiap hari pukul 4:30 sore hanya di Garuda TV. Bakti pada ibunya membuatnya ingin membebaskan sang ibu dari perbudakan. Pertarungan terus terjadi, berujung pada membahayakan nyawa Garud. Biar aku peringatkan padamu. Kalian tidak akan bisa menghentikan. Saksikan Darm Yoda Garud setiap hari pukul 5 sore hanya di Garuda TV. Kenapa Mas izin? Ya saya kan harus profesional. Saya sebagai menterinya Pak Jokowi, saya harus profesional. Maka yang saya telepon kedua setelah istri saya adalah Pak Jokowi. Jadi sebetulnya kita tahu bahwa hubungan antara Jokowi dan Megawati saat ini kan memang lagi kurang harmonis nih, Mas. Ya menurut Eli kan. Menurut masyarakat ini, Mas. Tapi gini lah. Bagaimana Mas Pramono Anung yang dekat jelas, dengan Jokowi juga dekat dengan yang Mega? jelas, Bagaimana Mas? Coba Mas. Yang jelas. Kasihlah masyarakat tahu Mas. Apa sih yang terjadi Mas? Orang penting Jumat pukul 9 malam di Garuda TV. Ini supaya kita khusyuk ya, supaya kita khusyuk. Gimana tuh caranya? Saya sampai sekarang masih begitu dah. Satu Supaya- mungkin dari ini apalagi nggak ada anak-anak kecil kan loh. Iya. Sholat, Pikiran Supaya kemana-mana. kita Lagi khusyuk. kepikiran. Gimana kalau kita ngopi apa ngeteh dulu gitu? Wah, setuju. Kayaknya Kita panggil aja sih itu deh. gitu. Teh minum enak. dulu gitu ya. Nah, Penjaga. ini bukan Fauzi ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gini. Oh, Ayo, ini mah lewat. dia pinter anaknya. Oh gitu. Iya, Oh, suka ini punya di- tebak-tebakan. Wah, Jangan Iya. salah. Beneran. Mas katanya ada tebak-tebakan. Iya, gua kan pernah main futsal. Kan gua lari terus, Bang Banyu, ya kuat banget lu futsal gitu. Iya. Terus tiba-tiba nanya, lagi main futsal apa yang gitu? Nah, coba nih lihat nih. Coba Masih terusin. pertanyaan. Ini lagi main bola ngasih tebak-tebakan, coba bisa-bisanya. jangan, jangan apa? suka dadakan. Iya. Dia nggak pakai clip on. Thank you ya bro ya. Thank you. Tapi kalau cuma 3. Hah? Pak, Bang Egy nanti balik lagi deh. Bang Egy, iya Bang Egy nggak Bang Egy. dikasih. Oh iya. Waduh. Ini lantaran lu kagak sholat. Ini namanya pilih aura nih. Iya, Pilih aura. Aura kasih, pilih aura kasih. Itu saya juga pilih Pak Ustadz. Bro makasih ya. Ya udah bro, Siapin lo punya balik nanti punya Egy, siapin tebak-tebakan. Waduh. Ditunggu ya. Ditunggu. Bang, mau nitip somai ya? Aduh, dikit lagi imsak mau somain. Ada dulu. Iya, bener lagi ya. bener. Jadi ngomongin khusyuk begitu. Iya bener. Emang ada tips-tipsnya nggak sih Pak Ustadz? Biar apa ya? Maksudnya membiasakan untuk Ya. khusyuk. Caranya adalah bagaimana kita sholat dengan khusyuk. Yang pertama, kita ikuti tata cara sholat yang tepat dan benar sesuai dengan Nabi SAW. Mulai dari apa? Mulai dari wudhunya. Wudhunya harus sempurna. Jangan tuh wudhu kayak apa namanya? Capung cebok. Lu tahu nggak capung cebok? Capung cebok. Gitu udah. Gitu. Misalkan buat hidung gitu doang.
Harus sempurna, mulai dari wudhu. Wudhu tangan dulu, harus semua kena. Lalu wajahnya, jangan cuma wajah segini doang nih. Terus sampai kumur-kumur, semuanya itu harus sempurna. Dari awal itu, maka Allah akan membantu kita untuk bisa mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Dan juga sholatnya harus sedikit demi sedikit kita belajar. Kita baca apa artinya. Apa yang kita baca? Maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita sambil bayangin tuh, begitu imam bilang Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung bayangin dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu. Nggak usah pakai Google Translator, nggak apa-apa. Pelan-pelan, bertahap begitu ya. Nah, setelah kita memahami bahwasanya sholat itu yang butuh kita, bukan Allah yang butuh pahala sholatnya, tapi kita yang butuh. Kalau ada orang punya banyak masalah, maka dia bingung mulai dari mana? Mulai dari perbaiki sujudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi itu salah satu menjaga pikiran ya, biar nggak kemana-mana gitu ya. Iya, jadi sholat harus apa? Sholat dengan tata cara yang baik dan benar itu juga menjaga kekhusyuan kita. Selain tadi itu di mana kita punya pemikiran kita ini kadang melayang-layang, ntar mikirin ini, mikirin itu, segala macam, balikin lagi. Begitu kita mikirnya udah mulai yang lain-lain, kita balikin lagi, kita lagi sholat seolah-olah. Dan itu saya juga sering gitu tak. Astagfirullahaladzim, jangan mikirin itu ah. Nah itu bagian dari masih nggak benerin lagi nggak? Iya, itu dia begitu. Gak apa-apa begitu. Kita lagi dalam sholat nih, tiba-tiba mikirin makanan. Astagfirullah. Gak apa-apa, istighfar. Asal jangan lo sebut nama makanan. Nasi kuning enak banget ya. Gitu ya? Baru batal sholat lo. Lagi kadang-kadang di sebelah kita naruh HP kan. Nah HP nggak dibalik begini nih. Iya, kelihatan. Notifnya kelihatan. Notifnya. Tebak-tebakan. Bang, kan belum dibayar, Bang. Kita kasihan juga deh. Dibaca sampai beres. Masya Allah. Iya, memang kita harus menghindari hal-hal yang tidak membuat kita khusyuk, dan kita harus sadar dengan itu. Ini ada nih yang bikin kita nggak khusyuk. Nah, kita hindarin sebisa mungkin, semampu kita. Apa dari awal aja, Tat? Maksudnya buang pikiran-pikiran nggak jelas itu dulu untuk gue nih mau sholat aja. Iya, pokoknya kita punya niat mau khusyuk aja, itu udah cara untuk kita sholat khusyuk. Kita punya niat, ya Allah, saya mau khusyuk sholat. Itu udah cara untuk bisa sholat khusyuk. Beda nih. Kopi dia, karena dia tahu ngantuk. Biar gak ketinggalan sholatnya, dikasih kopi. Beda emang kalau pemula ya kan. Tapi biar saya nggak makin ngantuk, dikasih tebak-tebakan. Coba kasih mikir. Iya. Suka Batman, Bang Egy? Suka Batman, saya suka Batman. Ada tebak-tebakan dari apa itu? Iya, boleh dong. Tunggu, nih, lu lihat gua kan begini kan? Iya. Biar dia bocor clip on gua. Ayo, terusin. Apa bro? Batman kalau manggil mobil apa? Batmobile. Batman kalau manggil ceweknya? Batgirl. Batman kalau manggil diri sendiri? Batmood. Salah. Apa? Beta, soalnya dari Papua. Boleh. Titipan Mas Joko ya itu ya. Udah ketahuan. Enggak, yang jadi pertanyaan emang Batman orang Papua. Karena itu putih di Amerika. Iya, makanya Allah. Ada-ada aja. Pokoknya nanti kita sholat subuh berjamaah. Itu dibiasain. Karena dengan berjamaah kita punya kekuatan semangat. Dengan berjamaah kita punya yang namanya saling mengingatkan, saling menasehati, saling mendoakan. Jadi biasakan berjamaah. Ibarat kata begini nih, lo kayu yang melempem, kayu basah. Yang kalau lo punya kayu basah, lo coba lo bakar, nyala nggak? Nggak menyala, susah tuh. Gimana caranya ikutan nyala? Lo nyampurin sama kobaran api, kayu-kayu yang sedang terbakar, lo campurin kayu basah lo di situ, insya Allah pasti ikutan kebakar. Jadi kalau lo lagi melempem iman lo, udah jamaah, ngumpul aja sama jamaah, ngumpul di sholat berjamaah di masjid, lo ngumpul di majelis taklim, ngumpul sama orang soleh, kebakar lagi semangat lo. Jadi lo jadi rajin, ikut-ikutan
ikut semangat sholat berjamaah, ikut semangat nuntut ilmu, ikut semangat jadi soleh, kecipratan solehnya, begitu caranya. Istilah itu apa namanya? Giroh apa giroh? Giroh tuh semangat, keinginan ya. passion, apa namanya, keinginan kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Caranya kita ngumpul sama orang-orang baik. Begitu. Itu cara kerupuk bisa garing lagi gimana caranya? Masukin ke dalam kerupuk-kerupuk yang masih garing. Lama-lama dia garing lagi. Itu caranya. Bukannya ke bawah? Nggak kepilih. Lo pikirin jeruk bosok? Kagak. Tapi kalau kerupuk lo masukin bersama kerupuk-kerupuk yang masih garing, dia akan apa namanya, menyerap kelembaban kegaringan yang ada di kanan kirinya. Ya, dia jadi garing lagi. Ilmiah. Iya, makanya jangan garing jadi orang. Bagus. Aduh. Saya jadi kepikiran pesantren yang bagus gimana? Ini langsung mikir pesantren, Masya Luar Allah. biasa. Kalau dia lonjakannya pesat. Oh, pesantren kilat. Cuma 6 hari doang. Tapi nggak apa-apa. Tapi udah oke itu tadi. Oke, itu kemajuan step by step. Yang penting lu, siapapun lu, apapun profesi lu, kita ingetin diri kita dan juga kawan-kawan kita. Lu boleh bandel, lu boleh macam-macam, lu boleh yang masih belum 100% kafah istilahnya. Lu belum hijrah, tapi satu dah, sholat lo jaga, udah itu aja udah. Itu kan pesan orang tua kita dulu begitu tuh. Lo mau bandel bodo amat, yang penting lo jaga sholat. Begitu. Kenapa? Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Perkara pertama kali yang bakal dihitung-hitung urusan sholat. Sholat dulu gitu. Tapi saya ada pertanyaan nih, pribadi, Ustaz. Saya dari kecil kadang-kadang kan suka diingetin, Egi sholat. Mama baik baik-baik. main game apa segala macam. Saya dulu pikiran saya begini, saya nggak mau nih sholat karena disuruh. Cuman karena nggak enak sama orang tua kan. Ya udah, saya tutup pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal masih tidur kan dulu. Allahu gitu. Ya itu saya akuin salah. Tapi kalau misalnya sholat karena disuruh, itu gimana Pak Ustaz? Nah, itu ini saya kelihatan banget brengsek ya di sini ya dari kemarin. Dan Pak Ustaz, itu mohon maaf, dosanya double nggak? Saya tahu itu pasti dosa. Enggak, iya maksudnya sholat karena disuruh gitu, karena terpaksa, itu gimana Pak Ustaz? Nah, jadi ibarat kata begini, lu belum memahami apa fungsi sholat, istilahnya kan begitu. Lu belum tahu seberapa penting sholat. Acara Ustadz Kembar menjawab ini dipersembahkan oleh Air ini sangat-sangat penting ya sebagai sumber kehidupan. Di bagian-bagian negara kita masih banyak yang kesulitan air. Ada Universitas Pertahanan di bawah saya sebagai Menteri Pertahanan. Kita punya ahli-ahli yang bisa menemukan air. Ini kita sudah berhasil menemukan air di tempat-tempat yang susah. Di Pulau Moa, di Lombok, di Sumbawa, di Gunung Kidul. Di tempat yang nggak bisa dapat air, kita bisa ketemu air. Jangan terima kasih sama saya. Terima kasih kepada mereka itu yang kerja di lapangan. Terima kasih sama mereka. Itu. Ya, Prabowo Subianto hanya meneruskan petunjuk Presiden. Bakti pada ibunya membuatnya ingin membebaskan sang ibu dari perbudakan. Pertarungan terus terjadi, berujung pada membahayakan nyawa Garud. Tapi aku peringatkan padamu. Kalian tidak akan bisa menghentikan. Saksikan Darm Yoda Garud setiap hari pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Siap-siap dibikin ngiler sama Rahmat Ababil. Icip-icip makanan yang tentunya mengguncang selera. Biar makin asik, masyarakat sekitar diberi tantangan sambil bagi-bagi makanan. Borong-borong, nolongnya gak pernah bohong. Setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Kakek Jabat, Mak Lampir masih hidup.
dan berhasil membangun kekuatan baru. Apa yang harus saya lakukan? Kalau kau ingin mengakhiri kemelut ini, kau harus bisa membebaskan Nyai Kembang dari cengkraman Mak Lampir. Selimut kabut. Saksikan Misteri Gunung Merapi 2 Jumat 18 Oktober pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Ya itu saya akuin salah. Tapi kalau misalnya sholat karena disuruh itu gimana Pak Ustadz? Nah, itu saya kelihatan banget brengsek ya di sini ya dari kemarin ke Dan Pak Ustadz itu mohon maaf dosanya double nggak? Pertama saya tahu itu pasti dosa. Enggak, iya maksudnya sholat karena disuruh gitu, karena terpaksa itu gimana Pak Ustadz? Nah, jadi ibarat kata begini, lu belum memahami apa fungsi sholat, istilahnya kan begitu. Lu belum tahu seberapa penting sholat. Yang penting ya meskipun dalam keadaan terpaksa, meskipun dalam keadaan gak enak, meskipun lo nggak tahu apa fungsinya, kerjain aja dulu. Ibarat kata begini, ada orang tua nyuruh anaknya ngambil air, tapi pakai keranjang parcel, bukan pakai ember. Kalau pakai ember lo bisa ngambil air, ketampung tuh air, tapi pakai keranjang parcel yang dari rotan, lo ambil air ngerembes, air ngerembes, nggak ada yang sesuatu pun yang bisa diwadahi oleh keranjang rotan itu. Ambil air, ya nggak bisa, airnya rembes, dia bukan wadah, dia bukan ember, mana bisa nampung air. Kerjain aja, kata orang tuanya. Ya udah dikerjain sama dia. Mana sini? Nggak ada airnya, nggak ada yang bisa saya tampung. Pakai keranjang yang bolong-bolong dari bambu, pakai rotan. Oh ya udah nggak apa-apa. Itu yang engkau belum mengerti, tapi kau tengok keranjangnya. Apa yang terjadi keranjangnya setelah engkau mengambil air berkali-kali? Dia lihat keranjangnya bersih. Kenapa? Karena air terus. Meskipun nggak nampung air, tapi bersih. Ya. Nah itu kalau lo ngerjain sholat tapi lo nggak tahu maknanya, lo nggak tahu apapun yang ada di dalam sholat itu, lo kerjain karena terpaksa, lo kerjain karena nggak enak, lo kerjain karena lo cuman sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting lo kerjain dulu. Apa yang terjadi? Hati lo bersih. Masya Allah. Hati lo bersih. Saya lakuin aja dulu Pak Ustadz ya. Lakuin aja dulu. Biar kata terpaksa. Karena sesuatu diawali dari memaksakan diri dulu. Lo pengen disiplin, lo paksa diri lo. Kayak tadi, ya kan? Kopi yang mau disiplin, ABRI. Kopi yang tegas. Kopi kapal ABRI, tegas. Oh itu, gue salah. Itu kan dia merangkak, lari, dipaksa dulu. Awalnya nggak enak bro, dipaksa tuh nggak enak kita. Ada pemberontakan dalam hati itu. Aku nggak mau sholat disuruh-suruh, nggak mau gua. Mau datang dari hati dulu, tapi nggak apa-apa. Lo paksa dulu, jalanin dulu. Kalau udah kepaksa, jadi biasa. Kalau udah biasa, jadi habit. Jadi kebiasaan. Biasa jadi kebiasaan. Setelah jadi kebiasaan, baru dia nanti akan menjadi kebutuhan. Dia akan menjadi body system. Lo nggak bakal disuruh, lo lakuin sendiri. Itu caranya, berangkatnya dari situ. Berarti orang tua lebih bagusnya nyuruhnya dengan cara maksa atau di treatmentnya biar terasa tidak terpaksa gitu. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Biar mama saya nonton kan kalau di rumah nih, nanti saya coba tuh. Pak Ustadz gitu tuh, Ma. Jangan ege. Gitu. Jadi manggil lo gitu ya. Kalau perintah Nabi, ajari anakmu untuk sholat di umur 7 tahun. Nah, tapi kalau dia nggak sholat ya udah dimin aja. Tapi kalau sudah 10 tahun masih kagak mau sholat, pukul. Lu dipukul nggak? Enggak sih. Terus lu mulai umur berapa Gi? Mulai sholat ya. Baru kemarin. Jadi treatmentnya gini. Sesuai dengan hadis Nabi yang tadi, ketika perintah itu baru ada waktu umur 7 tahun. 7 tahun. Tapi belum ada sanksi di sana. Nah, jadi apa yang dilakukan sebelum 7 tahun? Belum ada perintah. Ngapain? Contohin dulu. Jadi orang tua itu memberikan contoh kepada anak balita untuk sholat sampai umur 7 tahun dengan contoh. Nah, teladan. Iya, teladan. Nah, ibu sholat dulu ya, jangan bandel ya. Jangan diajak dulu. Contohin dulu. Ntar anak mengikuti apa yang orang tua jalankan. Salah satu cara bersyukur yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Nabi nih, idza hazabahu amrun shallu.
Maka kalau Nabi menemukan satu permasalahan di dalam kehidupannya atau kesehariannya, Nabi langsung sholat. Nabi loh, Nabi itu dijamin masuk surga. Nabi itu bersih daripada dosa kecil, apalagi dosa besar. Maksum. Nabi itu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan Nabi itu ucapannya adalah tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sudah dijamin masuk surga, masih sholat, masih ngadu sama Allah ketika ada permasalahan, dia sholat. Kita, Nabi bukan. Buka kuping. Buka kuping, Pak. Nabi bukan. Masuk surga belum tentu. Ustadz bukan. Ustadz. Ayo. Jadi, masa kita nggak mau ikutin Nabi? Kesana, Tad. Oh iya. Saya sholat isya dulu deh. Udah lewat. Dikit lagi subuh, bukan isya. Ya berarti saya ikut sholat isya. Oh, ini nanti kalau misalnya belum masuk waktu subuh, belum ada beduk azan subuh, lo masih bisa isya. Kerjain aja dulu. Tapi jangan lo jadiin kebiasaan. Sholat ditunda-tunda, sholat di akhir waktu nggak boleh. Sholat harus tepat pada waktunya. Istilahnya begini, lo kepengen gajian tepat waktu kan? Pengen, nggak mau lo gajian ditunda-tunda, nggak mau. Ya begitupun urusan pahala. Jangan sampai lu kepengen sesuatu tepat waktu, tapi lu ibadahnya nggak tepat waktu. Jadi kalau bisa, begitu azan memanggil, sambut. Sebagaimana lu kepengen cepat datang rezeki buat lu, lu sambut setiap panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Disegerakan. Gitu. Karena ahabul amal indallah salati ala waktiha. Perkara yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, amal yang paling disukai Allah adalah kita sholat pada waktunya. Meskipun ya isya masih panjang, sampai sebelum azan subuh berkumandang itu masih waktunya sholat isya. Masih bisa sholat isya, tapi kita nggak dapet cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bro. Iya. Nah kalau ini kan ini sering kejadian nih. Apa itu? Orang puasa nih, tapi kagak sholat, Pak Ustadz. Kagak Ustadz. Tapi bikin bukber. Bikin bukber. Katanya kan kalau kita ngasih makan orang yang berpuasa, pahalanya sama kayak sama yang berpuasa. Sama orang yang berpuasa. Berarti nggak apa-apa itu nggak sholat. Maksudnya kan jadi kebayar gitu. Enggak. Kalau ngasih makan 30 orang berarti 30 kebaikan puasa tuh, berarti itu udah sebulan tuh. Gimana sih gitu kan? Jadi kalau lo sholat, lo ibadah sama Allah ya, lo ibadah sama Allah, lo dikasih hitung-hitungan pahala, itu tandanya untuk memotivasi lo untuk ayo kerjain ibadah, tuh pahalanya banyak. Saking banyaknya, lo itu nggak akan sanggup buat ngitung-ngitungnya. Karena yang namanya wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ketika engkau wahai manusia coba menghitung berapa nikmat yang Allah kasih buat kita, la tuhsuha, nggak akan pernah sanggup kita menghitungnya. Meskipun lautan kita jadiin tinta, meskipun pepohonan yang di atas muka bumi kita jadiin pena, kita tulis berapa nikmat Allah yang kita terima, nggak akan sanggup kita nerimanya. Tapi adanya kalkulasi hitung-hitungan itu Allah tahu kita tuh gak tukang ngitung. Allah tahu tuh kita tuh orang hitung-hitungan. Masalah apapun kita ngitung-ngitung, maka Allah kasih ini ada hitungannya. Untuk apa? Memotivasi lo untuk kerjain tuh. Tapi bukan berarti kita ngasih makan 30 orang nih. Udah 30 hari berarti kita dapat pahala puasa. Kalau gitu gua nggak puasa. Itu sama aja bohong. Jadi bukbernya bener, traktir orangnya bener. Kalau nggak sholatnya itu yang salah. Itu yang salah. Nah sekarang lo kalau waktu sholat segerakan, meskipun lagi bukber ya tadi ya. Tapi pas lo mau segerakan sholat, tiba-tiba ada anjing jilat-jilat. Batal nggak sholat lo? Ayo, wudunya batal nggak? Batal lah. Enggak. Najis. Enggak. Enggak sih. Karena jilat-jilat kandangnya doang dia. Kayak ini kayaknya yang lebih muncul jokes bapak-bapak. Karena yang aslinya emang bapak-bapak. Gitu ya. Aman ya? Jadi itu anjing nggak ngejilatin kita enggak? Iya. Ngejilatin kandangnya sendiri gitu ya. Saya mah latihan aja dulu. Kan nanti menuju kayak kalian. Jadi udah biasa begitu. Jadi bapak-bapak nanti. Ini kita Purwodedi. Dia masih Purwokerto lah. Belum nyampe Purwodedi. Aduh, pokoknya gitu dah ya. Urusan sholat itu pegangan buat kita. Pegangan yang paling utama buat kita. Nah, itu ada telepon. Halo Umi. No, Umi lagi.
Alhamdulillah. Kenapa dia lebih alhamdulillah? Respect. Rumahnya kebakaran 3 kali. Keren banget. Perasaan baru sekali. Ya udah, makasih. Ya udah tadi sampein. Makasih Umi. Waalaikumsalam. Love you too. Biasa. Biasa. Kenalan saya. Tapi udah Dari ini TKI di Arab. Oh, namanya Umi Kalsum. Umi. Aduh. Nanya apa dia, Gi? Ini dia nanya apa sih itu? Dia nyampein tadi kan cerita rumahnya kebakaran apa segala macam, tapi dia ada sesuatu hal yang pengen ditanya Pak Ustadz, walaupun rumahnya kebakaran. Acara Ustadz Kembar menjawab ini dipersembahkan oleh Kenapa Mas izin? Ya saya kan harus profesional. Saya sebagai menterinya Pak Jokowi, saya harus profesional. Maka yang saya telepon kedua setelah istri saya adalah Pak Jokowi. Jadi sebetulnya hubungan, kita tahu bahwa hubungan antara Jokowi dan Megawati saat ini kan memang lagi kurang harmonis nih Mas. Ya menurut Eli kan. Menurut masyarakat ini Mas. Tapi gini lah. Bagaimana Mas Pramono Anung yang jelas, dekat dengan Jokowi juga dekat dengan yang Mega? jelas, Bagaimana Mas? Coba Mas. Yang jelas. Kasihlah masyarakat tahu Mas. Apa sih yang terjadi Mas? Orang Penting, Jumat pukul 9 malam di Garuda TV. Peristiwa penting dari dalam dan luar negeri kami rangkum untuk Anda. Ikuti setiap perkembangan informasi terhangat dan laporan langsung. Tadi artinya Jangan lewatkan sorotan berita terkini di laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Kursi itu mahal. Mau ngakak sepuasnya sambil tetap update isu terkini. Maling itu dia korupsi karena dia punya otak, itu bedanya tuh. Berpikir kritis, berpikir analitis, dan etika. Saya mau naik, udah penuh, akhirnya saya jalan. Hanya bisa diadili di lembaga hukum. Bongkar habis-habisan isu politik yang lagi hangat. Itu duit apa ijazah? Ini Komedi Nusantara. Hanya di Garuda TV. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa setiap Sabtu dan Minggu pukul 4 sore. Hanya di Garuda TV. Saksikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024 Minggu 20 Oktober hanya di Garuda TV. Kenalan saya. Tapi udah Dari ini TKI di Arab. Oh, namanya Umi Kalsum. Umi. Aduh. Nanya apa dia, Gi? Ini dia nanya apa sih itu? Dia nyampein tadi kan cerita rumahnya kebakaran apa segala macam, tapi dia ada sesuatu hal yang pengen ditanya Pak Ustadz, walaupun rumahnya kebakaran. Karena dia antusias dengan tayangan ini. Masya Allah. Sempet-sempetnya ya, dia terhibur sama program ini. Sampai dia lupa rumahnya kebakaran. Iya. Dia tidak sedih sama sekali. Karena lihat program hasil dari Pak Joko ini. Nah, dia nanya Ustadz. Hanya hafal surat pendek salah siapa Ustadz? Ini gimana sih pertanyaannya? Hanya hafal surat pendek salah siapa Ustadz? Misalnya ngaji nih atau sholat. Apanya surat pendek itu mulu dah. Iya. Diulang-ulang ya. Kuliah, kulhu. Iya, itu mulu dah. Itu salah apa enggak, Ustaz? Salah siapa gitu ya? Salah siapa? Iya, kalau ada sholat yang dia pakai ya kuliah, kulhu, inna.
kuliah kulhu ina atau ina. Iya. Udah yang pendek-pendek Iya. aja. Kenapa? Karena mungkin ini orang ya apalnya yang itu yang pendek. Iya. Satu ketika ada sahabat Nabi SAW, dia itu sholat selalu membaca Al-Ikhlas. Di rakaat kedua Al-Ikhlas lagi. Terus dia besok sholat lagi, sahabat denger nih, ini orang di rakaat pertama baca Al-Ikhlas, di rakaat kedua baca Al-Ikhlas lagi. Setiap sholat ternyata dia bacanya, ketika baca surat sunnah setelah baca Fatihah, selalu surat Al-Ikhlas. Ngadu sahabat-sahabat sama Nabi Muhammad SAW. Ya Rasul, itu tuh si Fulan, masa sholat bacanya Al-Ikhlas mulu, Al-Ikhlas mulu, kulhu mulu. Bagaimana itu ya Rasul? Salah apa benar? Nabi menyebutkan bahwasanya dia akan menerima kenikmatan surga dengan al-ikhlasnya, dengan kulhunya. Kenapa? Karena Allah ngelihat semangat dia untuk belajar, semangat dia untuk menjaga sholat, walaupun modalnya masih kecil. Ikhlasnya itu ya, Pak? Iya, walaupun modalnya masih kulhu. Iya. Tapi Allah lihat konsistennya dia, istiqomahnya dia, maka Allah akan memberikan kenikmatan dia walaupun cuman kulhu. Gitu. Ahabbul a'mal, indah-indahnya perbuatan manusia yang dicintai sama Allah, ahabul amal indallah adwamuha wa in qalla, yang dikerjakan secara berkesinambungan, yang terus rutin dikerjain, nggak putus-putus, wa in qalla, meskipun kecil kadarnya, meskipun lu cuma hafal surat-surat pendek, itu nggak apa-apa, yang penting lu rutinin. Tapi bukan berarti menjadi pembenaran. Udah gue cuma hafal surat ini, udah gue nggak perlu ngapalin yang lain. Bukan berarti nggak naik level. Bukan berarti nggak naik level. Lo boleh modal lo kulhu, tapi di situ ada surat-surat lainnya yang juga mesti kita pelajari, yang juga mesti kita coba untuk hafalkan. Amin ya, semoga ya kita doain Ustaz Egi hafal Al-Baqarah. Masya Allah. Terus dibawa di dalam sholat lagi. Itu dia. Nenek kakek-kakek ngomong, gak ada otak. Dia udah jadi imam, udah hafal surat Al-Baqarah kan, begitu sholat, alif lam mim, teriak, gak ada otak. Besokannya itu pindah tuh nenek-nenek. Begitu pindah, nggak taunya di masjid yang sebelah, jatahnya dia juga jadi imam. Saya sih kalau ada nenek dekat kamu saya nggak mau nyebutin namanya. Kalau dia ikut sholat, saya bakal jadi imam. Nggak pelit, saya ngambil rambutan diomelin mulu. Ada. Masya Allah. Ini apa biasa ya? Pegel. Telepon lagi Egi. Telepon lagi aja. Angkat lagi Gi. Kopi udah disuruh 400.000. 400. Udah 2. Tambahan Gi. Kabarnya. Gerak udah. Saya angkat dah. Angkat lagi Gi. Luar biasa ya Pak Ustadz ya. Ayo, Halo. disuruh Put. Oh gitu. Makasih ya udah disampein. Respect. Anak sekarang tuh begitu, selalu ada respect. Jadi gini, ini ada pertanyaan yang sebenarnya titipan dari saya sendiri. Pak Ustadz, kalau lagi bulan puasa tiba-tiba nggak sengaja mimpi basah. Iya, udah jelas kalau mimpi basah nggak disengaja. Kalau disengajain, lo basah-basahin, itu yang bahaya itu. Nah, waktu itu kan Nggak sengaja. Karena udah terlanjur basah, ya saya, ya udah lanjut Sekalian. aja. Lanjut aja berarti soalnya waktu itu kebanjiran rumah saya. Oh banjir. Jadi bangun tidur rumah kelelap. Banjir. Udah mimpi bahasanya Mimpi ternyata basah. nggak mimpi, ternyata emang kelelap. Gitu Ustaz. Emang tuh anak sekarang suka begitu tuh. Dia nggak mimpi basah, dibasah-basahin sama dia. Sengaja ya? Oh, sengaja. Biar seger. Sengaja. Kan kalau basah kan seger. Biar nggak ngantuk maksudnya. Jadi gini, perkara fikih ya. Ihtilam, lo ngimpi basah. Ngimpi yang menjadi salah satu ciri pubertas seseorang lah istilahnya kan. Lu batal nggak puasanya? Malam hari lo udah niat puasa. Begitu lo bangun tidur, tiba-tiba udah azan subuh nih. Tiba-tiba lo mimpi basah. Lo belum sholat subuh dan lo dalam keadaan sudah mimpi basah. Apa yang lo lakukan? Apakah lo tetap puasa? Apakah gimana nih? Nah, maka kalau pada saat kejadian itu lo tetap jalanin puasanya, tapi lo harus mandi untuk bisa sholat subuhnya. Jangan lo terusin, oh basah nih, sambung episode 2. Kalau sama. Biasanya nggak sama. Biasanya nggak sama ya. Kalau Iya, diingatin kan pernah sama. Ini mimpi basah tuh apa sih? Bisa coba jelasin, mimpi basah tuh apa sih? Yang tadi banjir? Bukan. Kayaknya bukan itu arahnya. Masa mau dijelasin Gen Z? Yang mimpi basah seperti apa sih para senior ini?
Apa sih mimpi basah itu? Aduh, Masya Allah. Nggak usah, ini sesuatu hal yang udah Nggak usah tabu ya, nggak usah tabu ya. secara fitrah nggak ya, usah semuanya diajarin, pernah semua pasti merasakan paham. ya. Ini berarti keresahan bersama sebenarnya. Keresahan bersama. Ustadz pun juga mimpi basah. Cuman mulainya kapan itu beda-beda. Beda-beda. Iya. Lo kapan Gi? Semalam. Masya Allah. Enggak, ya semalam mah sengaja. Enggak dong. Enggak dong. Ya pokoknya itu mimpi basah tuh petanda akil balik. Jadi kalau balik. misalnya anak laki-laki nih, dia mimpi basah di umur 10 tahun, maka dia udah dianggap balik di umur 10 tahun. Tapi sampai umur 16 tahun dia nggak dapat mimpi basah, karena kan setiap orang hormonnya beda-beda ya. Beda. Sampai 16 tahun dia nggak pernah dapat mimpi basah, maka tetap dia sudah dianggap akil balik di umur dia di 15. Gitu. Itu kalau ngitung fikihnya itu begitu. Jadi patokannya di usia 15 tahun. ya, Perempuan juga gitu, menstruasi di umur dia 9 tahun nih, udah dapat menstruasi, dia udah balik, udah dihitung syariat menjatuhkan kepada dia beban untuk dijalankan. Lo jalanin pahala, lo tinggalin dosa. Kalau dia udah mendapatkan menstruasi, tanda akil baliknya. Nah, tapi kalau misalnya ini anak sampai umur 14 tahun dia nggak dapat menstruasi, maka di umur dia di 14 tahun itu sudah dianggap balik meskipun nggak dapat menstruasi. Itu cara-cara hitung-hitungan fikih tuh. Oke, siap kalau gitu Ustaz. Thank you banget nih. Nah, Gi, azan. Udah. Ini bukan azan, ini tarhim. Penghantar azan dikit lagi tuh, itu namanya tarhim. Oh, tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Nah, tahu dia. Kalau Keren yang nih. itu apa? Itu udah itu gue resah nih ya. Gue sebagai ustadz nih, ini gue cuma ngasih tahu lo sama Gen Z terutama nih. Lu kalau jadi marbot masjid, ngurusin masjid misalnya nih. Misalnya lo jadi Karang Taruna, tugasnya beresin masjid pada saat subuh. Tolong lo hafalin sholawat tarhim. Jadi buat nganterin azan tuh lo bangunin dulu dengan sholawatan. Jangan lo pasang kaset atau YouTube. Zaman dulu kaset ya. Zaman sekarang kan handphone, YouTube, sholawat tarhim, plek, lo pasang, deketin mic. Udah, lu tinggal. Ntar yang masuk surga tuh YouTube lu. Oh iya. Enggak, masalahnya kan kadang-kadang kan dia kan nggak premium nih. Ada iklan. Aduh, lagi assalatu wassalamu alaik. COD. Bisa. Ya udah, siap-siap ya. Udah. Jangan ngantuk. Iya, ngopi. Udah ngopi. Kita untuk dia kopinya bawa aja dulu, nggak apa-apa. Kopinya bawa aja, tapi jangan sambil sholat. Pas mau sholat simpan lagi kopinya. Udah, Oke. Saya belum mandi besar. Oh iya, mandi basah tadi. Kalian mandi ya? Mandi. Tadi mandiin sama banyu. Acara Ustadz Kembar Menjawab ini dipersembahkan oleh Edu Wisata.